Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang seminggu yang sudah kami lalui. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan pada malam hari ini bersama saudara-saudara kami seiman. Biar kami boleh mempersiapkan hati kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memimpin, dan Tuhan memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kau Cintaku Simon. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau cintaku, Kau cintaku, Kau cintaku Simon, Kau cintaku Simon, Kau cintaku, Kau cintaku, Kau cintaku Simon Petrus, Kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Kau memimpin kami, Kau telah menyertai kami, sehingga kami juga dapat kembali ke dalam persekutuan doa kami. Jika sebentar kebenaran firman akan diberitakan, biar kiranya Kau yang tolong kami dapat fokus, dapat menikmati perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya juga Engkau tolong hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judul yang kemarin sudah diberitahukan ya di hari Minggu, pada hari ini firman Tuhan temanya adalah rungkat Bapak Ibu. Mungkin temanya agak membingungkan, saya tahu. Biasanya kita belajar misalkan iman yang benar, mungkin ibadah sejati atau apa, tapi kenapa hari ini kita belajar tentang rungkat begitu ya? Terlepas Bapak Ibu Saudara dari definisi rungkat yang Bapak Ibu ketahui begitu ya. Saya sudah mencoba begitu, saya googling, saya cari di kamus-kamus begitu. Rungkat itu apa sih definisinya? Apa artinya rungkat begitu Bapak Ibu? Ternyata ada 3 Bapak Ibu Saudara. Kata rungkat yang pertama itu berarti dia hancur berkeping-keping. Lalu yang kedua yaitu tumbang sampai tercabut dari akarnya, itu seperti pohon tumbang, akarnya juga ikut cabut Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga itu seperti rata dengan tanah Bapak Ibu Saudara, hancur dia bangunan rata dengan tanah, gak ada lagi sisanya begitu. Nah Bapak Ibu, mungkin ketika mendengar definisi atau arti ini, Bapak Ibu langsung berpikir, oh berarti hari ini firman Tuhan pasti membahas tentang Ayub begitu ya, karena Ayub mengalami kerungkatan juga. Kita tahu begitu ya, cerita kisah Ayub. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebaliknya hari ini saya bukan akan membahas Ayub, melainkan saya mau membahas satu
orang yang dekat dengan Yesus, seorang murid begitu ya, yang juga sempat mengalami kerungkatan Bapak Ibu Saudara. Nah, rungkat yang dialami ini berbeda. Kalau Ayub mengalami rungkat di bagian harta, materi begitu ya, dalam kehidupannya yang terlihat begitu, murid ini mengalami rungkat di dalam dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara, dalam keimanannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari untuk melihat ya, kira-kira murid siapa ini ya? Murid yang mana maksudnya? Yang mengalami kerungkatan iman demikian. Mari kita buka dari Yohanes 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Kita buka kitab kita. Saya tidak akan bacakan semua karena ini panjang Bapak Ibu Saudara. Akan saya bagi begitu ya. Mana yang akan saya sampaikan, maksudnya akan saya bacakan, mana yang tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya rindu begitu ya, Bapak Ibu Saudara untuk menyimak gitu. Nah Bapak Ibu, dalam bagian ini kita melihat sebuah cerita bahwa Petrus bercakap-cakap dengan Yesus. Kalau kita mau baca perikop lengkapnya atau pasal lengkapnya Bapak Ibu, ini adalah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Pada kisah ini, para murid atau beberapa orang murid Yesus begitu sedang ada di Danau Tiberias. Mereka sedang menjala ikan begitu ya. Mereka yang nelayan menjala ikan, nggak dapat Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba dari tepi danau begitu ada orang yang berkata supaya mereka melemparkan jalannya ke satu sisi kapal. Lalu ketika mereka lempar ternyata jalannya penuh oleh ikan dan mereka tahu di situ, oh itu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tahu itu Tuhan, mereka menepi. Lalu ketika mereka menepi, mereka disambut begitu ya oleh Tuhan Yesus. Mereka disiapkan sarapan, lalu mereka makan. Tapi dari mereka semua, mereka diam Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak ada yang berani untuk berkata-kata begitu ya. Lalu setelah demikian, maka muncullah percakapan yang kita baca di pasal 15 sampai ke 19 ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau perhatikan, di dalam keadaan ini Petrus itu sedang rungkat Bapak Ibu. Petrus dalam keadaan ini memang sudah melihat Yesus bangkit. Ini bahkan ketiga kali Bapak Ibu Saudara Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi masih ada yang menghalangi dia Bapak Ibu Saudara untuk percaya. Atau barangkali ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau ingat juga Bapak Ibu Saudara, Petrus adalah murid yang 3 kali menyangkal Yesus begitu. Sebelum ayam berkokok ketika Yesus mau disalib, ayam belum berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus banyak 3 kali. Lalu dia pergi, dia betul-betul meninggalkan. Bahkan ketika dikatakan begitu ya oleh para perempuan yang melihat kubur kosong, wah kubur sudah kosong begitu, Petrus kaget Bapak Ibu Saudara. Dia salah satu juga dengan Yohanes begitu ya, murid-murid laki-laki yang pertama-tama datang ke kubur itu, karena mereka pun tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat, ini kerungkatan iman yang luar biasa. Dan ini yang ada hal yang menghalangi mereka Bapak Ibu Saudara. Kerungkatan ini menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin juga ada hal-hal yang bisa membuat kita takut. Sama seperti Petrus dalam keadaan ini, ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak layak, yang membuat kita merasa sepertinya memang kita ya malu-maluin begitu ya kalau mau ketemu dengan Tuhan dalam keadaan seperti ini begitu. Mungkin kita merasa kita begitu banyak berbuat dosa, mungkin kita merasa kita sudah menyangkal Tuhan juga sama seperti Petrus. Tapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah kalau kita mau baca di bagian ini, Yesus justru memberikan satu gerakan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sudah membagikan sarapan kepada murid-murid, dia berbicara kepada Simon Petrus. Katakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lucunya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini diulang 3 kali. Di ayat 15, 16, dan 17. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, pada ayat 17, ketika pertanyaan ini diulang kembali, dikatakan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebetulnya ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tetap mengasihi Petrus sekalipun Petrus pernah menyangkal dia. Sekalipun Petrus meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap mengasihi Petrus. Bahkan Yesus memanggil dia. Yesus mencari Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus yang bahkan saat ini sudah kembali ke pekerjaan lamanya, yang harusnya dia menjadi penjala manusia, ya menjadi penjala ikan lagi. Tapi Yesus memanggil dia kembali. Dia memanggil Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kerungkatan iman, kita perlu mengingat, serusak apapun kita, sekacau apapun keimanan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan Tuhan tetap mau kita datang kepadanya. Sekalipun kita merasa tidak layak, Tuhan tetap menunggu kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di bagian ini, sebetulnya Yesus sedang membereskan apa yang menjadi penghalang, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang membereskan apa yang menjadi penghalang untuk Petrus kembali kepadanya. Ketika Petrus sudah menyangkal dia 3 kali, Yesus malah kembali menanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali juga, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa sebanyak apapun penyangkalan, kesalahan, dosa yang kita perbuat, Yesus tetap mencari kita, tetap mengampuni, Bapak Ibu. Maka daripada itu, ketika kita mungkin sedang dalam keadaan yang begitu kacau, keimanan kita, Bapak Ibu Saudara, kadang kering, kadang rungkat begitu ya, kita perlu sadar Tuhan tidak marah, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru sebaliknya, Tuhan ingin kita datang. Tuhan ingin agar kita menemui Dia. Ini mirip, Bapak Ibu Saudara, seperti kalau kita ingat ya perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekalipun si anak bungsu ini sudah sangat terhilang, sudah memalukan bapaknya, mempermalukan bapaknya begitu, tapi ketika anak ini pulang, bapaknya tetap mengasihi dia, Bapak Ibu. Demikian Yesus. Sekacau apapun kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap ingin agar kita kembali kepadanya. Bahkan kalau kita mau baca lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 dan 19, ini merupakan bagian yang menunjukkan bagaimana Tuhan punya rencana atas Petrus. Tuhan akan tetap memakai Petrus menjadi murid yang luar biasa, murid yang akan membangun gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menunjukkan juga kepada kita, sekacau apapun kehidupan kita, Tuhan tetap dapat memakai kita, Bapak Ibu Saudara. Seberdosa apapun kita, sekering apapun rohani kita, sejauh apapun kita dari Tuhan, kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan dapat memakai kita. Tuhan bukan Tuhan yang pilih-pilih, hanya orang-orang yang mungkin sangat sempurna, enggak, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang bahkan dalam bagian ini seperti Petrus begitu ya, yang sudah jauh meninggalkan dia. Kalau Petrus memang mau kembali, kalau kita tetap mau mengasihi Allah, begitu ya, Allah tetap akan memakai kita, Bapak Ibu. Ini sebuah penghiburan bagi kita. Bukan hanya kita dikasihi, bukan hanya Tuhan ingin bertemu dengan kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin menjadikan kita sarana, Bapak Ibu Saudara, supaya orang-orang dapat mengenal, supaya orang-orang dapat percaya kepadanya. Dan di bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat 19, sebagai sebuah penutup, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Yesus mengajak Petrus untuk mengikut dia. Dikatakan sama seperti ketika awal Yesus memanggil Petrus untuk ikut. Cuma 2 kata, Bapak Ibu Saudara, ikutlah aku. Ini menunjukkan bahwa betul-betul, Bapak Ibu, serungkat apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan bahkan Tuhan ingin agar kita mengikut Dia. Separah apapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, seberdosa apapun kita, sekacau apapun kerohanian kita, mungkin di luar kita sama seperti Petrus ya, tetap menjalankan, tetap bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin ya di dalamnya kita kacau begitu. Di luar kita bisa kelihatan oke, tapi di dalam mungkin kita hancur. Sekalipun begitu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kerohanian kita rungkat, Tuhan tetap menunggu kita, mengasihi kita, memanggil kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita mencatat, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi,
Tuhan akan membuat itu menjadi putih seperti salju. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepadanya, sehingga kerungkatan iman kita dapat diatasi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang bukan hanya membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar kiranya ketika waktunya tiba, kita juga dapat memberitakan firman ini kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang juga mungkin rungkat iman. Bahkan biar kiranya firman ini juga menguatkan kita ketika kita rungkat iman Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami belajar mengenai salah seorang murid-Mu yang sempat mengalami kemunduran iman atau kerungkatan iman bahkan ya Tuhan. Kami belajar bahwa sekalipun ya Tuhan, kami jauh daripada-Mu, sekalipun kami begitu berdosa, sekalipun kami merasa tidak layak ya Tuhan, tapi sesungguhnya Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap ingin kami datang, Kau punya rencana bagi kami ya Tuhan, kehidupan kami. Bahkan Kau ingin agar kami tetap setia mengikut Engkau, tidak peduli seberapa kacau hidup kami sebelumnya ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya ya Tuhan, ketika mungkin dari antara kami bahkan ada juga yang merasa demikian, sedang merasa rungkat imannya ya Tuhan, biar kiranya Kau yang pulihkan kami, bawa kami untuk bertemu denganmu ya Tuhan. Sadarkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni dosa kami, dan tolong kami dapat tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk doa syafaat yang kami naikkan, biar kiranya setiap pokok doa yang kami naikkan Engkau yang menjawab sesuai dengan kemurahan dan juga sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari kita sekarang bersama-sama kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memimpin menyertai kami seminggu yang sudah kami lalui ini Tuhan. Banyak hal yang sudah boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami kalau kami seringkali mengecewakan dan menyakiti hati-Mu. Tuhan, berkati setiap kami, juga ketika kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami, Tuhan mendengar seluruh doa kami dan Tuhan mengabulkan sejauh mana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk kebaktian umum minggu ini, di mana kita akan memperingati Hari Ibu Internasional. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan untuk setiap penata layan dan juga jemaat-jemaat yang hadir. Biar jemaat-jemaat bisa membawa ibu-ibu yang lain untuk bisa bersama-sama beribadah di gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Juga tak lupa kita doakan untuk persekutuan doa kita setiap Jumat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kebaktian umum minggu ini. Kami bersyukur kami boleh memperingati Hari Ibu Internasional. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai urapi dia Tuhan. Juga setiap penata layan supaya mereka boleh diurapi Tuhan, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga pimpin setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan khususnya ibu-ibu bisa membawa rekan-rekannya yang lain untuk bisa bersama-sama beribadah di gereja-Mu di sini. Kami rindu Tuhan, ibadah minggu ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa, menyerahkan untuk keamanan, untuk peralatan dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan. Juga tak lupa kami menyerahkan persekutuan doa kami ini Tuhan. Kami rindu supaya persekutuan doa ini bisa diikuti banyak jemaat, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa mendukung dalam doa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami yang melayani supaya kami boleh diberi kekuatan kesehatan, diberikan urapan kuasa yang daripada Tuhan. Doakan anak-anak kami, doakan untuk usaha pekerjaan mereka dan masa depan mereka. Doakan untuk Karsten yang sedang memulai usahanya, membuka toko, biar Tuhan juga memberkati, mencurahkan berkat-Nya buat dia. Kita doakan bersama-sama untuk kami dan juga untuk anak-anak kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan kedua hamba-Mu, pakai urapi kami Tuhan, biar pelayanan kami boleh menjadi berkat. Ampuni setiap hal yang sudah kami lakukan supaya kami tidak menjadi penghalang dalam kami melayani Tuhan. Tuhan juga layakkan kami, sucikan kami Tuhan, dan biarlah kami boleh diberikan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam usaha pekerjaan mereka, untuk Karsten yang sedang
memulai membuka toko, biar Tuhan juga curahkan berkat-Mu untuk dia. Kami serahkan juga untuk masa depan mereka Tuhan, baik untuk Yobel maupun Karsten. Tuhan berkati, Tuhan pimpin setiap rencana mereka ke depan. Tuhan yang ngatur, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita doakan untuk jemaat-jemaat kita, biar mereka boleh tetap setia mengikut Tuhan, mereka boleh loyal terhadap gereja lokalnya, yaitu GKBJ Bandung. Mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan, pekerjaan mereka juga dilancarkan, keluarga mereka juga boleh selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah setiap mereka boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kerohanian mereka, biar mereka boleh terus setia mengiring Tuhan. Mereka juga boleh loyal dan setia terhadap GKBJ Bandung. Mereka boleh sungguh-sungguh diberikan kekuatan, kesehatan, usaha pekerjaan mereka dilancarkan, rumah tangga mereka juga, supaya mereka boleh selalu mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Dan biarlah kehadiran mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan mereka bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluar masuk mereka yang sedang lemah tubuh, biar Tuhan yang jamah Tuhan sembuhkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk pemerintahan kita saat ini, biar Tuhan yang menolong mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Mereka bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan kita juga doakan untuk pemerintah kita yang akan datang, khususnya untuk pemilu, biar semua boleh berjalan lancar. Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan dan mencintai bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati mereka di dalam menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka beberapa waktu ini lagi. Biar mereka bisa dengan sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami serahkan setiap persoalan-persoalan yang ada, biar mereka boleh menyelesaikan dengan pertolongan dan kekuatan serta bijaksana yang daripada Engkau. Kami serahkan untuk pemerintah yang akan datang, untuk pemilu khususnya, biar semua boleh dilancarkan, berjalan dengan baik. Tuhan, keamanan khususnya Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, jauhkan dari orang-orang yang ingin mengacau negara ini, dan biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai bangsa ini. Terima kasih, kami serahkan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk gereja-gereja yang ada di bawah Sinode GKBJ. Kita doakan untuk hamba Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap majelis ataupun pengurus, juga pengurus-pengurus sinode, serta jemaat-jemaat yang ada di gereja lokal mereka masing-masing. Kita doakan biar mereka boleh terus mengasihi Tuhan, mereka boleh melayani bersama-sama, dan mereka boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bawah Sinode GKBJ. Kami doakan untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di setiap gereja-gereja lokal ini. Tuhan, berikan mereka urapan, kuasa, hikmat yang daripada Engkau di dalam mengembalakan setiap jemaat-jemaat mereka. Berdoa untuk majelis ataupun pengurus-pengurusnya, supaya mereka juga bisa bekerja sama satu dengan yang lain, dan juga bisa bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhannya, sehingga mereka bisa memajukan setiap gereja lokal mereka. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, supaya mereka boleh mencintai gereja lokal mereka masing-masing, dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Kami doakan juga untuk pengurus-pengurus sinode. Tuhan juga berkati, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, dan berikan mereka bisa sungguh-sungguh mengayomi setiap gereja-gereja yang ada di bawah lingkungan Sinode GKBJ ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita doakan untuk rekan kerja yang kita butuhkan, supaya dia boleh sungguh-sungguh punya hati untuk melayani di gereja kita, dan bisa merekrut anak-anak muda yang kelak bisa menggantikan kita menjadi generasi-generasi penerus kita.
Kita doakan juga untuk Mbak, untuk supir yang kita butuhkan, juga dana yang kita butuhkan setiap bulan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk rekan kerja yang kami butuhkan Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan rekan kerja yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai jemaat-jemaat di sini, mencintai gereja ini, sehingga dia boleh sungguh-sungguh mau dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan gerejamu di sini. Berkati supaya dia bisa merekrut anak-anak muda yang kelak bisa menggantikan kami menjadi generasi-generasi penerus kami. Berdoa untuk Mbak, untuk sopir yang kami butuhkan untuk membantu pelayanan di sini. Tuhan, Kau sediakan orang yang tepat. Kami berdoa juga untuk dana yang dibutuhkan setiap bulan. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan lewat jemaat-jemaat-Mu, lewat donatur-donatur yang ada, supaya mereka boleh menjadi donatur-donatur yang setia memberkati gerejamu di sini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan keluar masuk kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati supaya gerejamu ini boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian, untuk firman Tuhan, untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan. Saat ini kami membeli yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.